berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Perbanyak doa tersebut. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau takut kepadamu dalam kondisi sendirian atau di depan orang lain. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk bertakwa kepadamu, takut kepadamu dalam kondisi bersendirian maupun ketika di hadapan banyak orang. Doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit, ya wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Berdoa terus, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang jelas adalah tundukkan pandangan. Pertarungan kita dengan fitnah internet hanya cuma pandangan pertama. Itu pertarungan, musuh depan kita mudah. Ada musuh depan kita, bagaimana kita mengalahkannya? Cuma tinggal tundukkan pandangan, selesai. Karena ketika itu syahwat kita belum bergejolak, hasrat kita belum berkobar, maka untuk tundukkan pandangan selesai, mudah, selesai. Kita lagi mau dengar kajian syekh, mau dengar kajian ustadz, tahu-tahu cewek kelihatan buah dadanya, kelihatan fitnah-fitnahnya, mudah, tinggal balikan pandangan atau banting HP atau scroll ke atas, selesai. Scroll ke atas, selesai. Itu mudah. Kita masih di puncak keimanan, tinggal selesai. Jadi pertarungan cuma pada pandangan pertama. Dan itu Rasulullah sudah bilang, isrif basarak, palingkan wajahmu. Lakal ula walaysat laka tsaniyah. Dimaafkan bagimu pandangan pertama dan bukan bagimu pandangan kedua. Jadi kalau kita lihat, kita tidak sengaja, kita tidak berdosa insyaallah. Karena kita niatnya untuk lihat kebaikan, tahu-tahu lewat depan kita, kita tinggal palingkan, tinggal scroll, astagfirullah, selesai. Makanya pertarungan pada pandangan pertama, bukan pandangan kedua. Kalau pandangan kedua, ketiga, kita pasti kalah, dipastikan kalah. Pandangan pertama, dipastikan kita menang, insya Allah menang. Tapi harus langsung balik pandangan. Makanya dikatakan, kullul hawadithi mabda'uha minan nazar, wa mu'dhamun nar min mustasghari syarar. Seluruh malapetaka dimulai dari pandangan pertama. Api yang besar dimulai dari percikan yang kecil. Pandangan pertama ini kalau kita biarkan, selesai. Kita ngelihat, kita melotot, kita melirik, syahwat sudah berkobar, kita sudah tidak bisa mengontrol diri karena kita sudah ditawan oleh syahwat kita. Di saat itulah kita gugur, pasti gugur siapapun dia. Tabiat manusia kalau sudah syahwat bergejolak, illa man rahimallah, kecuali dirahmati oleh Allah, dia pasti gugur siapapun dia. Dan fitnah ini tidak mengenal, saya katakan, bukan berarti Anda hafal Quran Anda selamat, bukan berarti Anda ustadz, bukan berarti Anda penceramah. Fitnah ini mengenai siapa saja. Sudah banyak bukti. Fitnah wanita menggilas banyak orang. Cerita ngeri-ngeri. Maka untuk selamat, pertarungan pada pandangan yang pertama. Kemudian di antara cara untuk selamat, tahukah Anda bahwasanya Zulekha, konon namanya itu riwayat lemah menamakan Imratul Aziz Zulekha, tapi disebut pada tafsir di antaranya disebut namanya apa? Zulekha, meskipun tidak ada hadis yang sahih. Taruhlah namanya Zulekha, atau sebagaimana Allah sebutkan Imratul Aziz, istri sang bangsawan. Dia sudah merayu Yusuf berulang-ulang, bukan sekali aja. Dia berkata, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah merayunya, tapi dia bertahan diri, tidak kasih celah sedikit pun. Cara kita selamat dari fitnah-fitnah seperti ini, jangan kasih celah sedikit pun. Kapan kasih celah sedikit pun, gugur. Contoh, antum lagi sendiri, tahu-tahu ada akhwat kirim foto, Ustadz perkenalkan saya mau konsultasi Ustadz. Antum terpesona, langsung hapus, langsung blokir. Jangan di save fotonya ya. Jangan kasih celah. Kapan kasih celah sedikit, setan masuk. Betapa banyak, benar hukum orang berbicara berdua dalam chatting, japri, itu bukan khalwat, bukan. Khalwat itu fisik. Tetapi ini juga menimbulkan fitnah, maka para ulama banyak mengharamkan. Jika sampai berbicara berdua
tanpa batas, tanpa ada perlunya. Ya. Ustaz kaifa haluk? Wih, siapa ini? Ana ukhti fulana. Masya Allah, tahu bahasa Arab. Mulai setan masuk. Ya akhi, di antara cerita sedih yang saya pernah hadapi, ada orang umroh sama saya, umurnya mungkin 55 atau 60-an, benar ini, saya tidak 55-an mungkin. Dia umroh sama istrinya, dia duduk berdua sama saya, Ustaz, itu istri saya, Ustaz. Saya sedih, kenapa? Istri saya berzina, Ustaz. Kenapa berzina? Dia belajar bahasa Arab sama seorang Ustaz, belajar bahasa Arab nih. Kemudian mungkin ada tugas-tugas japri, tahu-tahu berzina. Atau berzina. Mau saya apakan, Ustaz? Dia bilang, dia minta maaf. Enggak, udah Ustaz, dia udah nangis, sudah menyesal semua. Sudah, saya bilang maafin. Ini bukan cewek 30 tahun, udah 55 tahun. Tapi 55 tahun di hadapan 70 tahun tetap aja cantik. Laki-laki kalau sudah syahwat, mau 50, mau 60, mau 70, dia tidak peduli. Artinya bukan mengenai anak-anak muda aja. Luar biasa ini. Maka jangan buka celah, jangan buka celah sama sekali. Yang buat kita terjerumus, kenapa? Karena kita kasih celah. Ustadznya lagi, oh kalau buat kamu halal, masya Allah, udah terbawa. Bukankah orang bisa terpesona dengan tulisan orang? Bisa. Tahu-tahu bicara di grup itu perempuan bicara dengan bijak, masya Allah ya. Luar biasa kok jawabannya bijak, padahal kopas, nggak ngerti. Kalau kita kasih celah, kita pasti gugur. Supaya selamat, jangan kalau kita nggak tahu iman kita ini nggak tahu kapan iman kita kuat, kapan iman kita jatuh. Karenanya jangan kasih celah, ikhwan. Jangan kasih celah. Saya tidak bisa menjamin diri saya ini siapa sih? Saya juga laki-laki dan saya normal, paham? Kalau cewek goda tidak tergoda, tidak normal namanya, paham? Alhamdulillah saya masih normal. Ya. Saya tetap saja takut dengan fitnah wanita. Meskipun qadarullah istri saya lebih dari satu ya. Tetap aja saya pun masih khawatir. Makanya di antara usaha saya tidak punya nomor telepon perempuan. Perempuan kalau menghubungi saya nggak bisa kecuali lewat istri saya. Kecuali ada satu orang nenek-nenek tapi panitia pengajian, karena suami dia ada hubungan keluarga dengan kerabat dengan saya panggil juga tante, suaminya saya panggil om. Istri saya juga kenal, karena kita nggak tahu kapan iman kita lemah. Tahu-tahu ada akhwat mencurhatkan suaminya, Ustadz suami saya begini. Tahu-tahu dia mulai, oh begini caranya. Bijak sekali Ustadz ini, subhanallah. Terus, akhwat ini sabar sekali, perlu ditolong nih. Padahal kita rusak rumah tangga orang. Ada setan punya cara, ente masih TK, setan profesor ya. Iblis sudah hidup sejak kapan? Iblis sudah hidup sudah ribuan tahun. Dia tahu cara menggoda ente ini, tahu. Dan kita semua target. Kata iblis, la aghwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan mereka semua. Kita semua target iblis. Mau penghafal Quran, mau ustadz, mau dai, ya. Mau siapapun. Kalau kita buka celah, maka kita terkadang tidak mampu. Kita aja udah tutup celah, kita terkadang tergoda dan sering tergoda, apalagi kalau kita membuka celah. Baik. Cara berikutnya agar kita selamat, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, adalah ingat-ingat tentang kebaikan Allah. Nikmat Allah yang berikan kepada kita. Sebagaimana tadi tafsir dari surat Yusuf alaihissalam. Ketika dirayu oleh Zulaikha, dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Ingat, Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain." Sungguh bukankah aku telah menjadikan bagi dia dua mata? Itu nikmat. Dua mata ini untuk bertakwa kepada Allah. Bukan kita gunakan untuk membangkang kepada Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, maka semua akan ditanya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sedang tergoda, ingat segera nikmat Allah. Ya Allah, berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat istri. Masih banyak orang tidak punya istri, masih banyak orang tidak punya rumah. Ya, masih banyak orang hidup susah. Saya diberi kenikmatan, diberi kemewahan, diberikan kuota. Ada kuota ternyata buat apa? Maksiat. Ingat nikmat-nikmat tersebut. Kata Yusuf, innahu rabbi ahsana maswaya. Rabbku sudah buat baik sama aku, kenapa saya bermaksiat? Baik, di antara hal ya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, saya carikan ayatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 201. Ini juga ketika kita tergoda, maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun." Sungguhnya orang bertakwa, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan, yaitu dia merasa ada godaan, ada setan yang berkeliling, membisikkan, menggerakkan hasratnya. Ayo lihat, ayo nonton, ayo telepon, ayo dengar. Coba kenang masa lalu, dulu lagu itu enak, dulu lagu itu indah. Coba lihat foto pacarmu dulu, bagaimana kondisinya sekarang. Ini mulai setan mulai berkeliling. Setan satu, setan dua, setan tiga, bisik sana, bisik sini. Dan seorang bertakwa dia sadar, saya sedang tergoda nih. Tergoda. Syahwat mulai bergejolak. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru, jika dia merasa sedang diwaswasi oleh syaitan, maka dia pun ingat kepada Allah, ingat hari kiamat, ingat bisa jadi dia meninggal ketika dia sedang bermaksiat, ingat jangan sampai ini adalah su'ul khatimah, ingat jangan sampai inilah awal dari penyimpangan dia dan seterusnya, ingat kematian ya. Fa idza hum mubsirun, maka mereka pun melihat dan sadar, intinya mereka pun sadar ketika ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan terlalu banyak Allah berikan nikmat kepada kita, ingat juga tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang Allah sebutkan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut dengan keagungan Allah, bagi mereka dapat dua surga. Di antara tafsiran para salaf, seorang ingin bermaksiat kemudian dia ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, seorang yang tatkala sendirian dia ingat Allah maka dia pun menangis. Ingat, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Nangis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak melanjutkan syahwat yang sedang berkobar tersebut. Rasulullah bersabda, ainani la tamassumahuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga tidak tidur karena menjaga daerah perbatasan. Wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mata kita gunakan untuk maksiat. Baik, agar kita terhindar dari ini semua, berikutnya kita juga ingat, kalau seorang sudah terjebak, ini yang keberapa ini? Orang kalau sudah terjebak dengan syahwat mata, dan mata adalah salah satu sarana zina, dan tidak ada yang bisa terhindar apalagi zaman ini. Semua kita pasti pernah kena, karena siapa yang berinteraksi dengan medsos dia pasti pernah melihat haram. Mau TikTok, mau Facebook, mau YouTube, mau apa lagi, Instagram, semuanya pasti ada perempuan terbuka auratnya, tampil dengan begitu seksinya, dengan indahnya, pasti di semuanya ada. Dan Rasulullah telah mengabarkan akan hal ini. Kata Rasulullah sallam, ya, kataballahu li bini Adam haddahu minaz zina, mudriku dzalika la mahalah. Allah telah mencatat bagi anak Adam, dia pasti kecipratan zina, tidak mungkin dia menghindar. Ainani tazniyan, dua mata berzina, wa zinahuma nazar, dan zina mata adalah dengan memandang, itu memandang hal-hal yang menimbulkan apa? Syahwat. Wal udhunani tazniyan wa zinahuma al-istima', dan dua telinga berzina, zinanya mendengar lagu-lagu cinta, lagu-lagu bikin syahwat bergejolak. Kau yang di sana, aku yang di sini, rindu kepadamu, rindu macam-macam lah.
tentang keelokan, tentang macam-macam, bikin syahwat. Musik aja dengar bisa timbul apa? Syahwat. Tangan berzina dengan meraba-raba, menyentuh, kaki berzina menuju tempat zina. Kemudian kata Nabi, wal farju yusaddiqu dzalik aw yukadzibu, dan penentuannya pada kemaluannya. Kalau dia lanjutkan jadi zina beneran, bukan cuma sarana. Kalau dia menghindar maka sarana tersebut gagal menjerumus dalam zina. Tapi kata Nabi, tidak ada yang selamat dari zina mata. Oleh karenanya kita ingat kalau seorang terjerumus dalam zina mata, dia melihat hal yang haram, maka betapa banyak penderitaan yang dia rasakan. Pertama, dia menghabiskan waktu banyak untuk maksiat. Karena orang kalau sudah zina mata biasanya kecanduan. Dia bukan nonton sekali, bukan nonton dua kali, dia nonton sampai setiap hari, mungkin setengah jam, 1 jam. Terkadang itu berlanjut sampai puluhan tahun. Terkadang dia sudah menikah masih terus berlanjut. Zina mata yang tiada henti-hentinya. Bayangkan setiap hari dia bermaksiat setengah jam khusus untuk zina mata. Bagaimana kalau 1 hari 1 jam? Bagaimana kalau 1 hari 2 jam? Bagaimana kalau 1 tahun 2 jam kali 365, 700 jam dia bermaksiat setiap hari, setiap tahun. Dibuka catatan amal, isinya zina mata semua. Waliyadzubillah. Sementara temannya tiap hari baca Quran, mandang Al-Quran. Sementara temannya ya, yang lain memandang buku tafsir, memandang syekh ceramah, memandang ustaz ceramah, sementara dia memandang film Korea, film India, film Hollywood, film Bollywood. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Melihat klip-klip film terbaru, kemudian dia nonton lagi, dikirim klip sama orang, dia nonton lagi. Berapa jam dia buang, terakumulasi, ketika dia meninggal dibuka semuanya. Maka dia rugi dan rugi dan rugi. Yang pertama. Jadi dia akan dihisap semuanya. Yang kedua, Allah akan mencabut kebahagiaan dari dirinya. Orang yang sudah menikah kemudian suka mengumbar pandangan, melihat wanita-wanita yang bukan istrinya, maka akhirnya kebahagiaan dicabut dari dirinya. Dia melihat istrinya tidak manis lagi, padahal aslinya istrinya manis, aslinya. Cuma gara-gara dia sering lihat wanita yang lebih manis, akhirnya istrinya jadi kecut, jadi hambar. Dan itu sudah konsekuensi maksiat. Akhirnya tidak hasrat lagi lihat apa? Istrinya. Akhirnya pikiran macam-macam, mau inilah, mau anulah, mau kawin lagi lah, mau inilah, lihat istri orang lah, lihat. Sudah, dia tidak ada lagi hasrat sama istrinya. Akibat maksiat yang dia lakukan, bukan karena apa-apa, akibat maksiat. Akibat maksiat. Beda kalau orang tundukkan pandangan, maka jadilah istrinya selalu menarik, selalu cantik, selalu dia berhasrat selama istrinya. Dia tidak pernah lihat macam-macam. Dan itu berlaku bagi laki-laki dan wanita. Wanita yang sering nonton film Korea, lihat suaminya, la ilaha illallah. Yang ini masya Allah kayak boneka cantik, satu kayak boneka gosong, repot. Ini nggak asal lihat semua. Suaminya ngajak ke kamar, mau ke kamar mandi, kolam renang, dia nggak mau, dia nggak tertarik. Karena sering nonton yang tidak benar. Laki-laki dan perempuan sama aja. Maka kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia menderita. Kenapa menderita? Karena lihat sesuatu yang tidak bisa dia raih. Ibarat orang selalu lihat makanan enak tapi dia nggak bisa beli, ya kan? Menderita nggak? Menderita. Enak banget, tapi nggak bisa beli, nggak bisa rasa. Ya sama. Tiap hari lihat cewek cantik tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain? Sementara yang halal tidak bisa dia nikmati. Bukankah itu penderitaan? Penderitaan. Tadinya dia makan tempe terasa enak, begitu dia kenal, lihat pizza, lihat macam-macam, tempe sudah nggak enak lagi. Sementara yang tersedia cuma apa? Tempe. Bukankah dia menderita? Menderita. Nah, ini diantara penderitaan orang yang bermaksiat. Kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak menikmati. Makanya doa yang Nabi ajarkan kepada salah seorang sahabat, meskipun doa ini untuk masalah hutang, tapi maknanya benar. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal
dari perkara yang haram. Artinya biarkan aku puas dengan perkara yang halal. Jangan sampai aku puas dengan perkara yang haram. Siapa yang berpandangannya, dia yang menderita sendiri. Mau laki mau perempuan menderita. Suaminya jadi hambar, istrinya jadi hambar. Dan dia hidup dalam angan-angan penderitaan. Antum lihat bagaimana Allah siksa orang-orang kafir. Mereka ketika berfantasi dalam hubungan seks misalnya, seks yang haram, mereka tidak pernah puas dengan ini perempuan, ganti yang lain, ganti yang lain, ganti yang lain, sampai kelainan seksual dengan cara memukul, dengan cara ini sampai kepada hewan, rusak. Sampai dengan laki-laki, sampai dengan hancur sudah. Tidak ada kepuasan sama sekali. Sampai timbul kelainan seks. Sampai di sebagian negara saya pernah dengar, Allah alam benar tidaknya, sampai orang sudah kehilangan hasrat seks, nggak ada. Sudah sampai tidak ada hasrat. Saking di puncak kerusakan. Sementara seorang tinggal di kampung, tidak melihat macam-macam, bahagia dengan istrinya, padahal istrinya agak pesek, tapi lihat begitu indah. Kenapa dia nggak pernah lihat macam-macam? Iya atau tidak? Iya. Suaminya kelihatan manis, hitam manis, seperti coklat, kopi susu, enak. Tapi kalau sedang lihat Korea, jadi kayak donat hangus. Tapi di antara keburukan, ini saya pernah dengar dari Syekh Abdul Razak cerita, ada seorang pemuda datang kepada dia. Zaman dulu, bertahun-tahun lalu dia suka nonton macam-macam. Kemudian dia bertobat setelah bertahun-tahun, ternyata dampak dari maksiat tersebut tidak hilang dengan mudah. Dia bilang, wahai Syekh, saya sujud, ketika saya sedang sujud, tiba-tiba setan menggambarkan file lama dibuka lagi tentang film yang tidak-tidak. Sementara saya dalam kondisi apa? Sujud. Ini antara hal yang mungkin dilupakan oleh seorang. Terkadang seorang bermaksiat, file tersebut tidak mudah apa? Hilang. Karena disebutkan dalam asar bahwasanya an-nadhrul muharram sahmun masmumun min siham iblis. Pandangan haram adalah anak panah beracun yang dilemparkan oleh iblis. Ketika masuk terlalu dalam, dicabut pun masih ada apa? Sisanya. Maka kita hanya menyiksa diri kita. Baik. Di antara yang bantu kita untuk bisa meninggalkan hal tersebut, ketahuilah bahwasanya ketika seorang menundukkan pandangan, maka Allah berikan kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan setelah Allah mengatakan dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Kemudian Allah sebutkan setelahnya jauh ayat berikutnya, "Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah," dan seterusnya. Artinya kata Ibnu Qayyim, siapa yang menundukkan pandangan, Allah kasih cahaya dalam hatinya. Dzalika azka lahum. Antum lihat tafsir ayat ini. Siapa yang menundukkan pandangan, lebih suci baginya. Lebih khusyuk dalam salatnya, lebih takwa kepada Allah, lebih terenyuh ketika baca Al-Quran. Anmalil amal, kata sebagian ulama, yaitu lebih semangat beramal soleh. Orang yang suka nonton macam-macam begitu, malas beribadah. Baca Quran gak betah karena dia ingin nonton lagi film. Ingin lagi nonton film, masih belum selesai, masih bersambung. Membangun malam juga susah. Dia malas beribadah. Kenapa? Dia rupanya dalam hatinya itu terlalu banyak maksiat, terlalu banyak noda hitam. Setiap pandangan haram yang kita lihat noda hitam. Sehingga dia menderita di dunia. Tapi kalau dia meninggalkan itu semua, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Siapa yang tinggal sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Lihat istrinya, dia lebih berhasrat, dia lebih senang ngobrol sama istrinya, dia lihat istrinya kelihatan cantik. Maka ini nasihat buat saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat. Ini fitnah menimpa siapa saja, bertakwa kepada Allah tatkala sendirian.